Halo Bolo, apa kabar? Orderan hari ini bagaimana? Ya, semoga saja mulai membaik. Ini hanya harapan ya Bolo ya. Cuman aplikasi di lapangan aku yakin tidak mudah. Karena ya itu, jumlah Kang Ojeknya semakin bertambah. Dan ya, di kontenku kali ini aku punya apa ya, pengalaman baik dan pengalaman kurang baik Bolo ya. Dan yang pertama-tama, ya sebenarnya bukan pengalaman kurang baik sih. Maksudnya hal hal yang kurang mengenakkan gitu kan. Eh, aku mau share yang dua dulu, sebelum nanti aku lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang orderan hari ini dan juga rating terbaru. Kemudian sebenarnya kemarin itu sebelum aku dapat long trip ke Solo itu, di benakku itu sudah banyak yang ingin aku sampaikan Bolo ya. Cuman ya karena ketimpa dengan orderan auto ke Solo itu long trip yang ya mau tidak mau kan harus dijalani dulu dengan suka hati gitu lah Bolo ya. Nanti mudah-mudahan aku bisa mengingat ya apa yang kemarin aku mau sampaikan. Karena sebenarnya mau aku bahas malam ini juga. Cuman di benak aku tuh tadi malah ya ada pengalaman yang kurang mengenakan itu gitu kan. Oke, mudah-mudahan nanti bisa terbahaskan semuanya Bolo dan aku mau menceritakan dulu tentang hal kurang baiknya dulu ya di awal. Jadi biar biar nanti kalau di belakang tinggal enaknya gitu Bolo ya. Oke, yang pertama ini dulu Bolo ya. Jadi ini per tadi pagi Bolo. Per tadi pagi itu di chat perbincangan umum Salatiga sudah ada nomor ID 187 158 075 Bolo ya. Namanya sengaja aku potong gitu kan, maksudnya nggak aku tampilin. Cuman di sini hanya membuktikan gitu loh, bahwasanya ini chat ini pada jam 7.12 menit 5 detik Bolo. Dengan nomor ID sekian dia menanyakan izin tanya kalau mau jadi akun prioritas caranya gimana gitu kan. Caranya bagaimana gitu kan. Nah, dari hal ini aku tadi cuman berkesimpulan sederhana Bolo. 18715 gitu kan. Nah, sementara nomor ID ku kan di 175. Jadi yang aku ingat-ingat cuman depannya gitu kan. 175 187. Waduh, sudah naik jadi 12 juta ini gitu kan. Makanya tadi aku jawab komennya Om Ali Maskur dari Samarinda tadi, aku bilangnya wah jadi 12 jutaan ini Om gitu kan. Nah tadi setelah eh, malam ini sebelum aku bikin konten ini aku sudah coba hitung lagi Bolo dan ternyata belum sampai di angka 12 juta, baru sekira 11 juta 250-an. Kita hitung ya, aku hitungkan di kalkulatorku dengan nomor ID 187 187 158 075 dikurangi dengan ID ku di angka 175 906 kemudian 994 Bolo ya. Nah ini ketemunya di angka segini Bolo ya. Di angka 11.251.081. Jadi pertambahan Kang Ojeknya itu termasuk ini ojek yang car ya Bolo ya, yang mobil itu totalnya selama 4 bulan setengah lebih ya, 4 bulan setengah lebih berapa? Dua hari sekitar itu bertambahnya sudah menjadi 11.250.000 Bolo. 11 juta driver 251.000. Gila ini. Dan ini
Kalau menurutku sih memang tidak diimbangi dengan fakta di lapangan di Salatiga yang aku ceritakan Bolo ya. Tidak diimbangi dengan jumlah customer yang ikut membengkak gitu kan. Jumlah penumpangnya itu nggak ikut membengkak segitu banyak gitu loh. Penumpangnya aku lihat ya nyaris itu saja. Kemudian kalaupun yang belum pernah aku dapat itu ya seperti itulah gitu kan. Jadi seperti itu belum. Ini kabar pertamanya bahwa per tadi pagi angkanya itu angka driver jumlah totalnya itu sudah sampai di angka 11.251.081. Kemudian pengalaman yang kurang enaknya, yang menurutku ya kurang bagus, tapi perlu aku share di sini, Bolo ya, bahwasannya tadi itu jam 8-an kurang itu, jam 8 malam kurang, karena Salatiga itu hujan dari sebelum maghrib, Bolo seingatku ya. Sebelum maghrib apa sudah maghrib tadi? Itu hujan sampai dengan jam setengah 8-an, Bolo. Jam sekitar setengah 8 malam itu. Kemudian jam 8 kurang 10-an itu aku berpikir untuk ini aku bikin konten, aku bahas tentang selain update rating hari ini dan order diselesaikan, rencanaku mau membahas tentang apa yang kemarin ingin aku sampaikan sebelum dapat long trip ke Solo itu, Bolo ya. Itu di benakku awalnya gitu loh. Cuman begitu aku menunggu jam 8 gitu kan, jam 8 untuk bikin konten. Malah ada orderan auto masuk, Bolo. Nah, orderan auto masuk itu yang ini, Bolo, terkait dengan orderan ini. Senilai 8.900 dengan titik penjemputan Green Valley Residen, daerah Dukuh, Jalan Arjuna. Di keterangannya ada memang nomor rumah nomor 38 itu, Bolo ya. Dengan tujuan di Soto Ayam Pojok, daerah Kutawinaun Kidul. Jalan Canden, Bolo ya. Nah, kemudian yang aku mau sampaikan adalah pertama-tama di sini, Bolo. Tentang jarak penjemputan yang di sini tertulis 1,3 km ini. Gitu kan. Ini orderan masuk pada jam berapa coba kita lihat, Bolo. Jam 20 lebih 1, Bolo. Jam 20 lebih 1 menit. Jadi kan tadi rencanaku aku jam 8 lebih 5 itu mau mematikan auto, kemudian mau bikin konten gitu. Malah ada orderan auto ini yang masuk, Bolo. Nah, kemudian ini yang aku mau ceritakan tentang titik penjemputan sejauh 1,3 km di aplikasi ini, Bolo. Fakta di lapangan itu seperti ini, Bolo. Sebentar. Nah, ini. Jadi gambarannya seperti ini, Bolo. Ini adalah titik rumahku. Titik rumahku di sini yang aku lingkari ini, Bolo. Sementara titik penjemputan di sini. Titik penjemputan itu di sini. Ini di pinggir jalan seperti ini, Bolo ya. Kalau Bolo lihat ini garisnya ini kan garis jalan ini. Titik penjemputan di sini. Nah, sementara rumah nomor berapa tadi? 28 kalau nggak salah. 38 ya kalau nggak salah. Oke, sebentar daripada aku keliru ngomong, Bolo. Nah, nomor 38. Rumah nomor 38 ini itu fakta di lapangannya itu di sini, Bolo. Di belakang sini. Di sekitar sini. Jadi tidak sesuai di titik ini. Jadi titiknya kan titik Green Valley-nya itu memang di sini bener gitu kan. Tapi rumah nomor 38 itu di belakang sini, Bolo. Ya kan? Salah titik pertama ya. Nah, kemudian yang tidak mudah lagi itu di sini, Bolo. Ini dari rumahku ini menuju ke sini itu jalannya hanya 2, Bolo. Yang satu lewat sini ke timur, kemudian ke selatan turun ke bawah sini, Bolo. Lalu ke sini dan masuk ke sini, atau lewat dari titik ini ke barat, Bolo. Ke kiri ini di sini nanti muternya juga ketemunya di sini lagi, Bolo. Jadi meskipun jarak lurusnya ini mungkin 1,3 km, aplikasi di lapangannya menuju ke titik ini kan tidak segitu, Bolo. Dengan waktu cuma 5 menit gitu kan. Nah,
Ini akhirnya aku mengikuti map loh, mengikuti map. Aku dari sini ke sini, gitu kan. Sementara di sini banyak sekali polisi tidur bolo. Nah ke sini dan sampai ke sini. Nah setelah sampai di sini pun, gitu kan. Ini posisinya orangnya itu di belakang sini. Meskipun di keterangan orderan itu benar ada nomor 38. Tapi kan menurutku penghitungan penghitungan waktu penjemputan itu kan di sini bolo, nggak di sini. Dan di sini pun aku bertanya pada dua orang, satu satpamnya, satpam menuju pintu masuk, kemudian orang yang ada di sekitar sini, di sekitar ini yang aku lingkari bolo. Sementara titiknya di belakang sini. Nah itu posisi seperti itu kan dua kali bertanya. Setelah ketemu, setelah ketemu itu si penumpang ini, ibu-ibu ini lagi ngobrol dengan yang punya rumah itu bolo ya, lagi ngobrol gitu. Nah kemudian ya seperti itulah, seperti umumnya emak-emak gitu kan. Nah setelah ketemu dan dia naik sudah, dalam perjalanan si emak-emak ini pun bercerita gitu kan. Tadi saya chat tujuannya itu biar saya jalan ke depan gitu kan, daripada ini eh apa tukang ojeknya ke belakang gitu kan. Lah tapi faktanya dia aja diem di situ, jalan ke depan bagaimana gitu loh. Kalau memang dia benar-benar seperti yang dia omongkan, otomatis kan dia akan ke depan sini sesuai titik ini bola. Dan tidak menyusahkan tukang ojeknya ke belakang sini gitu kan. Ini 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 satu bola ya. Kemudian jaraknya ini jauh bola, jauh sekitar 4 kiloan bola. 4 kilo dengan medan jalan yang tidak mudah dengan ketemu berapa ya? Satu dua ya, dua lampu merah krodit, kemudian juga harus menyeberang Jalan Jenderal Sudirman bolo. Nah ini juga ya seperti itulah dinamikanya. Nah kemudian setelah sampai di titik tujuan bolo ya, si penumpang ini membayar dengan uang 50 ribuan gitu kan. Nah dilalahnya itu kan persediaan kembalianku untuk hari ini sudah habis bolo kan. Jadi ya gimana? Akhirnya, akhirnya kan ya aku bilang apa adanya gitu kan. Maaf Bu, uangnya yang kecil aja. Nggak ada adanya ini gitu. Nah aku bilang lah gimana Bu? Ya silahkan ditukarkan dulu gitu kan. Nah akhirnya setelah itu posisinya si ibu itu menukarkan gitu, entah kemana gitu loh. Nah daripada aku nunggu kelamaan, kemudian orderan aku selesaikan di situ, bola. Ya kan? Orderan aku selesaikan di situ. Nah, setelah itu nggak lama kemudian tuh ada orderan auto masuk berikutnya, bolo. Orderan auto masuk berikutnya. Selanjutnya aku terima orderan itu daripada aku kena PTO, bolo kan. Nah setelah itu aku berpikir ini orang bagaimana? Tadi sudah aku tawarin sebenarnya bolo ya. Kalau tidak ada uang pas gimana? Ibu ada GoPay atau apa untuk transfer gitu? Tidak ada. Adanya cuma uang itu gitu loh. Ya sudah, ditukerin. Nah, aku pikir tunggu kok agak lama gitu kan. Akhirnya aku setelah terima orderan itu, aku putuskan sudahlah. Sudah nggak dibayar nggak apa-apa lah gitu kan. Daripada nunggu kelamaan. Karena orderan berikutnya itu searah dengan pulang pula, searah jalan pulang ke rumahku gitu kan. Jadi aku ambil gitu kan. Dan setelah itu aku pick up orderan itu dan dari Jalan Jenderal Sudirman itu boleh ke Jalan Merak ya. Seingatku tadi Jalan Merak. Nanti kita coba cek di orderan diselesaikan boleh ya. Nah, si ibu itu yang tadi, si emak-emak tadi itu chat bolo, chat berulang kali gitu kan. Ya, chat beberapa kali di mana kan ini kan ini uangnya gitu. Nah, kemudian ya tidak aku respon karena berpikir ya sudahlah biarin gitu kan. Karena pengalamannya di awal sudah seperti itu, titik penyebutannya juga sudah nggak pas gitu kan. Nah, sementara perjuangan untuk sampai di titik penyebutan ini
itu kan susahnya minta ampun belum, maksudnya jalannya muter ke sini, kemudian banyak polisi tidur gitu kan. Nah, dia chat yang pertama itu nggak aku respon karena dia bilangnya kan sudah sampai ya gitu. Kalau sudah sampai saya ke depan gitu kan, bilangnya seperti itu, waktu berbicara seperti itu. Nah, kemudian aku berpikir wah ini nggak enak, udah tak biarin bolo. Jadi aku nggak nungguin si emak-emak tadi nukerin uang kan, aku langsung cabut aja gitu kan, bodoh amat lah gitu. Dia marah-marah bolo. Marah-marah. eh, Terus dia telepon bolo, telepon di nomorku di aplikasi customer itu. Dia bilang, ini bagaimana uangnya? Terus aku bilang baik-baik, ya udah ambil aja bu uangnya, nggak apa-apa gitu kan, ambil aja. Enggak nganu gitu kan. Bapak kesini gitu. Enggak bu, saya ini ada pekerjaan berikutnya gitu kan. Wah dia masih marah-marah. Dan itu posisinya si penumpangku yang baru ini, yang ke titik arah rumahku ini sudah ada di belakangku bola. Jadi sudah di atas motor. Kemudian ya aku bilang pada penumpangku yang setelah ketemu tadi, dia di pinggir jalan sesuai titiknya gitu kan, di Jalan Jenderal Sudirman itu. Aku bilang begitu ketemu langsung, Mas, Masnya uangnya receh atau ada apa harus pakai kembalian gitu kan? Uangnya receh gitu. Oke, Nek, kalau receh nggak apa-apa Mas, ayo tak anter gitu. Tapi kalau uangnya kembalian aku nggak punya kembalian gitu. Nah itu karena Masnya itu masih muda, dan dia juga paham gitu kan. Oke siap gitu kan. Nah kemudian aku cerita ke dia. Nah baru di tengah-tengah cerita itu si si emak-emak tadi telepon gitu loh. Dan aku bilang, Mas ini aku terima dulu ya. Dia ngomong apa gitu kan. Nah si ibu tadi marah-marah gitu, nyuruh aku kembali ke titik yang tadi untuk ngasihkan uang gitu kan. Terus aku bilang, sudah bu, nggak apa-apa ambil aja gitu kan. Nggak bisa, ini uang nganu gitu kan. Nah udah gitu, gitu ya. Ya udah bu, kalau nggak mau kasihkan orang atau siapa aja gitu kan. Aku bilang gitu. Nah udah gitu masih marah-marah ibunya gitu kan. Masih marah-marah terus aku bilang, anu, ya udah bu, gini, ibu tadi nitiknya juga sudah salah gitu kan. Nitiknya itu kan nganu, coba dicek lagi deh bu, sesuai titiknya apa bukan gitu kan. Jadi kan titiknya itu di lingkaran ini, sementara posisi dia kan di belakang sini. Meskipun ada keterangan nomor 38 ya Bolo ya. Tapi otomatis yang dilihat di map itu dilihat di sistem adalah di titik ini, bukan di nomor 38-nya Bolo gitu loh. Nah, aku pun juga berpatokan di situ. Lah ini sudah di depan sampai di sini, orangnya ternyata di belakang sana gitu kan. Nah, itu kan juga sudah merepotkan. Kemudian titik penjemputan yang ribet ini Bolo, ini kalau digambar ini kelihatannya dekat gitu kan. Tapi praktek di lapangan, ini kalau menurutku bisa sekira 2 kilometer pula. Jadi ini ke sini sudah sekitar 500 ya 2 kiloan bolo. Sampai belakang sini itu bisa sekitar 2 kiloan gitu kan. Nah, itu pengalaman yang kurang mengenakannya bolo ya. Jadi aku putuskan di awal tadi begitu dia nukerin uang, wah ini ribet gitu kan. Udah tak tinggal aja, ambil aja lah uangnya gitu. Nggak apa-apa gitu, saya ikhlas gitu. Dalam hati aku gitu bolo. Nah kemudian aku malah ngoceh-ngocehnya sama penumpangku yang berikutnya yang ke deket ke arah rumahku tadi bolo. Aku sampaikan bahwasanya ini gini mas, intinya begini 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 gitu kan. Terus dia tanya, emang kemana tujuannya ke sana? Titik penyebutan di mana? Dari sana, dari Karangalit gitu kan. Nah itu pun uangnya nggak, akhirnya tak tinggal mas gitu kan, karena ya nggak ada kembalian, ribet udahlah, bodoh amat gitu kan. Nah sudah gitu, masnya juga ini. Jadi dalam perjalananku dengan masnya tadi itu, dia tahu chat bahwa si emak-emak tadi ngechat terus itu loh. Ngechat bilang bahwasanya apa? Ini titikku sudah sesuai nomor 38 gitu kan. Lah padahal faktanya kan eh, sesuai itu, sesuai di orderanmu bener kamu menambahkan angka 38. Tapi posisimu itu kan eh, posisi orderannya di sini di Green Valley, tidak di tepat di nomor 38 sini bolo ya, gitu loh posisinya. Nah sudah gitu terus akhirnya sama penumpangku tuh dibilang sudah biarin aja lah gitu kan, sabar gitu. Ya aku sabar mas, cuman kan yo kalau kita nggak menyampaikan apa adanya,
nanti dikiranya kan gawe-gawe, apalagi kan ya itu Maxim itu sudah murah gitu kan, tarifnya sudah murah. Tapi kalau kalau tukang ojeknya diperlakukan sesuka hati dia kan yo mesake gitu kan. Terus iya sabar gitu kan. Nah ya minimal kan masnya tahu gitu loh, permasalahan sebenarnya seperti itu gitu kan. Itu pengalaman kurang mengenakannya Bolo ya. Nah, aku mau bertanya dari pengalaman Bolo-Bolo yang sudah itu bagaimana? Maksudku begini, eh karena aku tidak tahu ya policy dari Maxim itu sebenarnya bagaimana dari Mancim bahwasanya apakah dia menekan, maksud dalam tanda kutip ya, memberikan penekanan kepada penumpang itu karena transaksinya menggunakan uang cash. Apakah juga memberikan saran kepada calon penumpang itu untuk menyediakan uang pas atau minimal itu uang kecil gitu Polo ya. Misalnya untuk Argo 8.900 bayarnya pakai 10.000 atau 20.000 itu kan masih logis. Tapi kalau bayarnya pakai 50 atau 100.000 itu kan ya kurang pas gitu loh Polo ya. Kalau menurutku seperti itu. Karena eh, dari pengalamanku ya Polo ya. Kalau waktu aku order di apa ya Alfamart. Alfamart itu kalau yang sistemnya dia apa ya pengantaran, pengantaran jadi ada ini apa namanya kurirnya, kurir yang mengantar ke rumah itu otomatis kan di orderan itu akan dibilang membayar dengan uang berapa gitu loh. Jadi si kurirnya itu menyediakan uang kembalian bolo gitu loh. Nah kalau seperti ini kan kan nggak pantas juga kalau misalnya begitu sampai di titik penjemputan kita tanya, ibu uangnya pas nggak gitu kan? Apa harus kembalian? Saya nggak ada kembalian. Kan nggak mungkin bola seperti itu, ya kan? Nggak mungkin kita sebagai kang ojek pertama kali menanyakan seperti itu. Kecuali kalau penumpangnya itu adalah ya kayak masnya tadi aku langsung berani aku tanya itu bola. Sik mas sebentar, uangmu receh maksudnya sesuai pembayaran atau ada kembalian gitu kan. Kalau ada kembalian aku nggak punya kembalian gitu kan. Oh receh pas gitu kan. Nah itu langsung aku angkat. Ya wis ayo gitu kan. Nah yang aku tanyakan di sini Bolo. Pengalaman bolo-bolo terkait dengan uang kembalian ini seperti apa? Karena kan kita tidak mungkin sebagai Kang Ojek itu selalu mempersiapkan kembalian seperti yang dimau oleh penumpang gitu loh. Karena penumpangnya akan kita hadapi seperti apa juga kita nggak tahu kan, gitu kan? Itu emak-emak apa bude-bude apa cewek cantik kita kan nggak bakalan tahu bolo, gitu kan? Dan kita harus mempersiapkan uang berapa gitu loh. Nah kebetulan hari ini uang yang ada di dompetku itu 50-an ada dua karena tadi recehnya sudah aku buat kembalian. Kemudian ada uang receh yang lain itu yang 2.000-an dari pembayaran penumpang juga boleh. Itu sudah aku buat beli rokok Samsu tadi 20.000. Terus tinggal berapa? Paling 13.000 atau berapa itu. Kan kalau uangnya 50 jelas nggak ada kembalian boleh. Jadi begitu aku akhirnya mengikhlaskan perjalananku itu. Plus dapat bonus si emak-emaknya marah-marah pulang. Dan aku nggak apa-apa lah, bodo amat gitu kan. Ya anggap saja sedekah terpaksa. Sedekah terpaksa. Nah, itu pengalaman yang kurang bagusnya Bolo tapi perlu aku share agar apa ya? Aku butuh input dari Bolo-Bolo, dari pengalaman Bolo kalau menghadapi penumpang seperti itu bagaimana gitu kan. Nah tadi kan kebetulan sebenarnya sih aku nggak pengen ninggalin begitu saja gitu loh. Maksudku nggak pengen ninggalin udah nggak usah bayar itu enggak gitu. Sebenarnya masih aku tunggu. Tapi karena ada orderan auto masuk gitu kan. Kan mau tidak mau Bolo. Kalau nggak kita pick up nanti posisinya kan kena PTO gitu kan. Alternatif lain juga sebenarnya bisa setelah aku pick up, setelah aku terima, aku chat si customer, si penumpangku yang baru gitu kan. Aku bilang, "Mas sebentar ya, eee, aku ini lagi nunggu nunggu uang," gitu loh. Bisa saja seperti itu. Nah, permasalahannya kalau misalnya kita melakukan alternatif itu, kita pun kan nggak tahu penumpang kita berikutnya itu seperti apa.
Karena ya tidak ada namanya. Kemudian juga kita nggak tahu nanti penumpangnya seperti apa gitu loh, Bolo. Kalau sudah tahu, oh ini nanti mas-mas, ini ibu-ibu gitu kan sudah persiapan, Bolo. Nah, apalagi ditambah dengan pengalaman di awal tadi sudah kurang menyenangkan. Kurang menyenangkannya titik penyebutannya itu meskipun jaraknya di aplikasi 1,3, tapi aplikasi di lapangan 2 kilometeran, Bolo. Dan itu kan ya masa Allah susahnya gitu loh, Bolo. Apalagi banyak polisi tidur gitu kan. Sementara kita juga dalam tanda kutip dikejar dengan waktu kedatangan gitu kan. Meskipun bisa diakali dengan mundur berapa menit itu bisa, Bolo. Cuman kalau penumpangnya nggak sabaran kan ribet juga gitu kan. Apalagi dapat penumpang rempong mak-mak kayak ini tadi gitu. Jadi itu pertanyaanku pada Bolo-Bolo terkait dengan uang kembalian ini bagaimana gitu kan. Apa selama ini Bolo-Bolo juga aman saja, maksudnya penumpangnya tahu diri dalam arti ya nggak ngasih duit yang butuh kembalian itu kan. Ya idealnya itu sebenarnya yang pas kan penumpangnya yang tahu diri, Bolo, menurutku ya. Karena tarif sudah murah, itu tentunya kan juga jangan mempersulit kang ojeknya. Kalau menurut pendapatku seperti itu. Kalau memang dia orang kaya ya, ya ngapain naik Maxim gitu kan? Kan bisa naik Gojek, naik Grab gitu kan. Syukur-syukur naik karnya gitu kan. Kalau menurutku ya begitulah, kau mendang mending, Bolo. Oke, ini pengalaman kurang menyenangkan sudah lama sekali, Bolo, ternyata. Wow, gila 26 menit. Oke, kita langsung ke taksi driver. Untuk yang pertama filter masih normal, kemudian order diselesaikan, Bolo. Order diselesaikan hari ini aku mendapatkan alhamdulillah dimulai dari ini Jalan Suropati 270 ini, Bolo. 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, Bolo. 9 orderan ya. Dan ini orderan terakhirku yang tadi auto, Bolo, ya, dari Jalan Jenderal Sudirman 11239 ini menuju Jalan Merak Mangunsari, Toko Solihin, Bolo, ya. Ini penugasan otomatis, Bolo, ya. Ini sudah ke arah rumahku gitu kan, penugasan otomatis. Kemudian total 9 orderan, Bolo, ya. Kita cek di sini kalau biar mantepnya di statistik, Bolo, ya. Statistik hari ini kita mendapatkan berapa orderan. Nah, ini total penghasilan yang aku dapat 72.084, ini dikurangi 8.900 tadi ya. Kemudian total orderan ini Bolo 9 orderan gitu kan. Nah, selanjutnya kita cek di layanan. Layanan masih di prioritas ditingkatkan, Bolo, ya, alhamdulillah. Kemudian kita cek rating terbaru per tadi pagi jam 1 malam. Di angka 0,99 per 97 orderan dengan tanggal perhitungan rating tanggal 4 bulan Mei 2025, Bolo, ya. Parameter positif 9, tugas otomatis di angka 95, kemudian tanpa komunikasi dengan operator 97, jam sibuk 45, rata-rata order menjadi 5,39, Bolo. Order prioritas di angka 47, komentar positif 19. Kemudian di parameter negatif masih, Bolo, ya, PTO 2 dan selain itu 0. Nah, aku nggak tahu nanti update ratingku per tadi nanti malam itu jadi berapa dengan kasus mak-mak rempong tadi, Bolo, ya. Sudah kita akhirnya nggak dapat cuan dari dia gitu kan. Kalau nanti sampai menambah parameter negatif ya wow alam itu kan, takdir ilahi gitu kan. Tapi nanti kalau misalnya beneran seperti itu, aku tadi juga sudah feedback, Bolo, ya, sudah feedback. Kemudian kalau memang terjadi sesuatu yang kurang bagus, mungkin bisa di follow up lagi gitu kan. Dalam arti ya aku ke kantor Maxim Salatiga gitu kan. Kalau memang dibutuhkan. Tapi harapanku semoga everything is okay. Harapannya seperti itu ya, Bolo. Nah, tapi kan kita nggak tahu rahasia ilahi di balik ini.
Nah, kemudian durasi sekarang masih di angka 29 Boloy. Nah, aku mau menyinggung sedikit tentang kemarin yang ingin aku sampaikan waktu sebelum aku dapat orderan ke Solo Boloy ya. Jadi dengan fakta di lapangan membengkaknya Kang Ojek Maxim sebanyak ini. Sekarang sudah di angka 11.250.000-an ya. 11.251.081 per tadi pagi Bolo ya. Itu untuk yang terdetek di Salatiga gitu kan. Aku nggak tahu di Jakarta gitu kan. Bisa jadi di Jakarta sudah di bertambahnya 11.300.000 bisa jadi juga kan Bolo. Nah, kalau pendapatku terkait dengan semakin bertambahnya tukang ojek ini tanpa pengimbangan jumlah orderan, jumlah customer yang order, itu otomatis kue yang diperebutkan semakin kecil Bolo gitu kan. Jadi persaingan auto itu semakin berat. Harapannya cuma satu, kalau di titik area kita ada orderan itu dan kebetulan pas kita on tidak banyak Kang ojek di sekitar kita. Harapannya cuma itu Bolo. Nah, sementara dengan kondisi ini kebutuhan Kang ojek itu kan terus berjalan ya boleh. Dapur harus tetap ngebul gitu kan. Nah, ini ada dua alternatif kalau menurutku boleh ya. Menurutku adalah pertama alternatifnya kalau memang sudah tidak memungkinkan untuk menjalankan aplikasi taksi driver ini ya jangan dipaksakan gitu kan. Kalau sudah ada pandangan yang lebih bagus itu ya nggak ada salahnya kalau alih profesi boleh ya. Itu pendapatku yang pertama. Kemudian pendapat yang kedua seperti ini. Kalau memang kita tidak punya pilihan lain untuk saat ini ya, pilihannya hanya jadi Kang Ojek dan memainkan aplikasi taksi driver ini. Kalau yang aku lakukan begini Bolo. Sesulit apapun keadaan, kita harus tetap menjadi orang baik Bolo. Dalam artian ya kita sabarin gitu kan. Kita sabari keadaan ini, mudah-mudahan ya Tuhan akan merubah nasib kita gitu kan. Entah dalam artian orderan akan masuk ke akun kita atau ya apapun itu, karena rezeki tidak melulu tentang soal uang, tentang banyaknya orderan Bolo. Itu menurutku ya. Yang paling penting itu adalah tetaplah menjadi orang baik dan jangan pernah malu menjadi orang baik Bolo. Itu pendapatku. Nah, contohnya, aku kasih contoh ya, tanpa bermaksud pamer kebaikan sama sekali bukan Bolo. Tapi aku hanya memberi contoh yang mudah dan nyata gitu kan. Jadi tadi setelah aku jam berapa ya? Aku lupa Bolo. Itu aku ke arah pulang Bolo, arah pulang dari arah kota dari Pasar Sapi itu. Nah, kebetulan itu ada menurut feelingku ini mahasiswi UIN yang dekat rumahku Bolo ya. Dia itu jalan kaki sambil bawa helm gitu kan. Nah, kemudian spontan aku tawarin dia, UIN ya gitu kan. Maksudku mahasiswi UIN gitu kan. Lalu dia bilang iya gitu. Terus aku ya, ayo naik gitu kan. Jadi aku bawa itu sebenarnya nggak jauh, mungkin sekitar 600-an meter Bolo. Tapi kan itu berarti gitu. Jadi kebaikan, sedekah itu tidak melulu tentang uang Bolo. Berbuat baik itu tidak harus dengan kita bersedekah memberikan uang kepada orang lain, itu bukan. Ya apapun saja kebaikan yang kita bisa kita lakukan saja gitu. Kalau menurutku seperti itu. Jadi kuncinya adalah satu, tetap berprasangka baik pada rencana Tuhan, kepada rencana Allah gitu kan. Jadi sesulit apapun keadaanmu, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah gitu kan. Jangan pernah berputus asa dari kasih sayang Tuhan.
Jadi kalaupun saat ini lagi sepi orderan ya, kalau memang tidak ada alternatif lain, disabarin aja bolo. Sabar dan teruslah berbuat baik dengan sekemampuan kita gitu bolo ya. Tanpa harus misalnya memang nggak ada uangnya misalnya untuk bersedekah, ya kita bisa bersedekah dengan tenaga. Contoh kasus tadi yang mudah seperti itu. Kita bawa orang yang dalam perjalanan gitu kan. Dalam perjalanan dia butuh ini, walaupun dia tidak bilang saya butuh tumpangan gitu kan. Tapi kalau kita tawari dan dia mau kan berarti satu sisi dia butuh gitu loh bolo. Cuman kan nggak mungkin dia mau bilang, hei saya butuh tumpangan gitu kan nggak mungkin bolo. Nah itu, menurut ini hanya contoh kasus kecil ya bolo ya, gitu. Jadi kesimpulanku adalah tetap seperti itu. Tetaplah menjadi orang baik dan jangan pernah malu untuk menjadi orang baik bolo. Karena bagaimanapun nanti kebaikan itu akan kembali pada kita dengan wujud yang lain bolo. Jujur kemarin seperti aku sampaikan bahwasanya aku bukan berputus asa gitu kan. Cuman terlalu sering bahwasanya kalau posisinya kita ini benar-benar ikhlas dan berserah diri bolo, ada saja jalannya. Jadi contoh kasus waktu itu aku juga lagi sampai di titik jenuh mainan aplikasi taksi driver ini, terus kemudian dapat orderan long trip ke Jogja itu. Itu jujur aku dalam posisi sudah boring bolo, sudah bosen gitu loh. Kok tidak menarik lagi gitu kan. Nah, kemudian contoh yang terbaru ya kemarin itu waktu dapat long trip ke Solo dengan argo totalnya di angka 142 itu, plus di Solonya dapat satu orderan, jadi malah 152 bolo ya. Nah itu jujur aku dari pagi sampai siang itu nggak dapat orderan sama sekali gitu kan. Sorenya juga nyalain aplikasi itu. Nah setelah sholat maghrib itu kan ya berserah diri saja gitu kan. Dilalanya kan dapat orderan dari salah titik jemput. Seandainya itu si customer itu menyalakan GPS, nggak mungkin autonya sampai ke akunku bola. Jadi kita tetap berprasangka baik pada rencana Tuhan dan aku terlalu sering membuktikan hal seperti itu. Jadi di saat kita sudah hopeless gitu kan, seolah-olah berputus asa gitu, Tuhan itu pasti memberikan pertolongannya dengan jalan yang tidak pernah kita sangka-sangka bolo. Jadi kalaupun bolo memilih alternatif yang pertama untuk berhenti dan alih profesi ya, pesanku tetap itu bolo. Tetaplah menjadi orang baik dan jangan pernah malu melakukan kebaikan. Nah, kalaupun bolo masih bertahan untuk menjalankan aplikasi taksi delivery ini ya lanjutkan dengan penuh kesabaran dan berserah diri pada Tuhan gitu kan. Kita manut, kalau bahasa Jawa itu manut pusat gitu kan. Manut dengan skenario-nya yang di atas gitu kan. Yang penting kewajiban kita kan berupaya dan berdoa. Tambahkan keikhlasan bolo ya. Jadi kalau orang ikhlas itu biasanya malah, kalau menurut pengalamanku pribadi ya, orang ikhlas itu pertolongan itu akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Oke, seperti itu dulu ya bolo ya. Sudah lama banget ini, hampir 40 menit. Terima kasih banyak dan aku tunggu ya ini pengalaman bolo tentang tadi terkait dengan uang kembalian pada penumpang itu kan. Apakah boleh juga selalu menyediakan uang kembalian atau malah boleh menanyakan dulu uangnya pas apa kembalian di awal sebelum menjalankan orderan itu bolo. Saat ketemu si calon penumpangnya gitu. Oke, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi.